Kapan pertama kali manajemen digunakan? Sampai saat ini masih belum bisa kita pastikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sejarah dan perkembangan manajemen. Keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi tentu tidak lepas dengan manajemen yang baik. Para ilmuwan manajemen sepakat bahwa awal mula sejarah manajemen tidak dapat dipastikan karena belum ada teori yang terungkap pada era pramodern. Banyak kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarah manajemen. Namun diketahui bahwa ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Para tokoh berpendapat bahwa sejak dulu telah terdapat tindakan yang mirip manajemen pada masa pramodern akhir. Hal ini dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir. Siapa sih yang tidak tahu bangunan piramida Agung Giza di Mesir? Tentu teman-teman semua sudah tahu. Piramida tersebut dibangun pada tahun 2560 sebelum Masehi. Dikerjakan lebih dari 20 tahun dengan jumlah pekerja lebih dari 100.000 orang dan bahannya lebih dari 2 juta blok batu. Pembangunan piramida ini tak mungkin terlaksana tanpa adanya seseorang yang merencanakan, mengorganisasikan, dan menggerakkan para pekerja, serta mengontrol pembangunannya guna menjamin segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana. Praktik-praktik manajemen lainnya dapat disaksikan selama tahun 1400-an di kota Venesia, Italia, yang ketika itu menjadi pusat perekonomian dan perdagangan di sana. Penduduk Venesia mengembangkan bentuk awal perusahaan bisnis dan melakukan banyak kegiatan yang lazim terjadi di organisasi modern saat ini. Sebagai contoh, di gudang senjata Venesia, kapal perang diluncurkan sepanjang kanal dan pada tiap-tiap perhentian, bahan baku dan tali layar ditambahkan ke kapal tersebut. Hal ini mirip dengan model lini perakitan assembly line yang dikembangkan oleh Henry Ford untuk merakit mobil-mobilnya. Kedua peristiwa ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa praktik manajemen telah ada sejak dahulu kala. Bisa kita bayangkan jika tidak ada manajemen, mustahil pembangunan piramida dan perusahaan terorganisasi dengan baik. Fungsi manajemen yang kita akronimkan dengan VOAC pasti digunakan: perencanaan, pengorganisasian pekerjaan, dan bahan baku, pengarahan pekerja untuk melaksanakan pembangunan tersebut, dan juga melakukan pengendalian untuk memastikan semua yang direncanakan berjalan dengan baik. Daniel Wern membagi evolusi pemikiran manajemen dalam 4 fase, yaitu pemikiran awal, era manajemen sains, era manusia sosial, dan era modern. Pemikiran awal manajemen terjadi sebelum abad ke-20. Terjadi 2 peristiwa penting dalam ilmu manajemen. Peristiwa pertama terjadi pada tahun 1776, ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik. Dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, Adam Smith adalah salah satu pelopor sistem ekonomi kapitalisme. Dalam bukunya itu, ia mengemukakan keunggulan ekonomi yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja atau division of labor, yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Dengan menggunakan industri pabrik peniti sebagai contoh, Smith mengatakan bahwa dengan 10 orang masing-masing melakukan pekerjaan khusus, perusahaan peniti dapat menghasilkan kurang lebih 48.000 peniti dalam sehari. Akan tetapi, jika setiap orang bekerja sendiri menyelesaikan tiap-tiap bagian pekerjaan, sudah sangat hebat bila mereka mampu menghasilkan 10 peniti sehari. Smith menyimpulkan bahwa pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas dengan 1. Meningkatnya keterampilan dan kecekatan tiap-tiap pekerja, 2. Menghemat waktu yang terbuang dalam pergantian tugas, dan 3. Menciptakan mesin dan penemuan lain yang dapat menghebat tenaga kerja. Peristiwa penting kedua yang mempengaruhi perkembangan ilmu manajemen adalah revolusi industri di Inggris pada tahun 1750 sampai 1850. Revolusi industri adalah perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengolah sumber daya dan memproduksi barang. Revolusi industri merupakan fenomena yang terjadi pada tahun 1750 sampai 1850. Saat itu terjadi perubahan besar dalam bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Perubahan tersebut berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Imbas peristiwa tersebut merupakan para manajer kala itu yang membutuhkan teori yang bisa membantu meramalkan permintaan, kecukupan bahan baku, memberikan tugas-tugas untuk bawahan, mengarahkan aktivitas sehari-hari, dan yang lainnya, hingga menyebabkan ilmu manajemen mulai dikembangkan oleh para ahli. Studi manajemen sendiri mengalami perkembangan sepanjang sejarah yang tidak terlepas dari para ahli manajemen.
Secara umum, perkembangan teori manajemen dapat dibagi menjadi 4, yaitu manajemen ilmiah pada tahun 1870 sampai 1930. Yang kedua, manajemen klasik pada tahun 1900 sampai 1940. Yang ketiga, manajemen hubungan manusiawi pada tahun 1930 sampai 1940. Yang keempat, manajemen modern pada tahun 1940 sampai sekarang. Teori manajemen ilmiah. Pelopornya adalah Frederick Taylor, Frank and Lillian Gilbert, Henry Grant, Harrington, Emerson. Teori manajemen ilmiah lahir dari adanya kebutuhan untuk menaikkan produktivitas. Di Amerika Serikat, di awal abad ke-20, tenaga terampil tidak banyak, sehingga perlu dicari cara menaikkan efisiensi. Misalnya adalah suatu pekerjaan dapat digabungkan atau dihilangkan, dan lain-lain. Upaya efisiensi. Dalam upaya-upaya itu, Frederick Taylor, yang sering disebut Bapak Manajemen Ilmiah, menyusun sekumpulan prinsip yang merupakan inti manajemen ilmiah. Prinsip-prinsip itu diringkas sebagai berikut. Yang pertama, mengganti cara tidak teratur dengan ilmu pengetahuan yang sistematis. Yang kedua, mengusahakan keharmonisan dalam gerakan kelompok. Yang ketiga, mencapai kerjasama manusia, bukan individualisme. Yang keempat, menghasilkan output yang maksimal, bukan output yang terbatas. Dan yang kelima, mengembangkan pekerja sampai taraf setinggi-tingginya untuk kesejahteraan maksimum mereka sendiri. Pendukung pendekatan ilmiah lain adalah Frank and Lillian Gilbert, yang merupakan pelopor studi waktu. Sebagai ilmu yang menganalisis tugas sampai pada gerak fisik dasar, diharapkan agar gerak tidak dihambur-hamburkan dan dihemat serta lancar sehingga produktivitas kerja meningkat. Dalam konsep Gilbert, gerakan dan kelelahan saling berkaitan. Dengan kamera film, ia berusaha mencari gerakan paling menghemat untuk setiap pekerjaan. Dengan demikian, menaikkan prestasi dan mengurangi kelelahan. Kelebihan manajemen ilmiah dapat diterapkan pada berbagai macam kegiatan organisasi di samping organisasi industri. Teknik efisiensi dari manajemen ilmiah seperti studi waktu dan gerak menyadarkan bahwa pekerjaan dapat dibuat efisien dan masuk akal. Sedangkan kelemahan manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah lebih fokus pada manusia itu rasional untuk memperoleh material, tetapi kurang memperhatikan segi-segi sosial para pekerja. Teori manajemen klasik, pelopornya adalah Henry Fayol, James D. Mooney, Mary Parker Follett, Herbert Simon, Chester Barnard. Manajemen klasik timbul dari kebutuhan akan pedoman untuk mengelola organisasi yang kompleks. Misalnya, sebuah pabrik. Manajemen itu tidak dilahirkan, tetapi dapat diajarkan asalkan prinsip-prinsip mendasari dan teori umum manajemen dapat diterapkan menurut Fayol. Robbins dan Coulter 1999, manajemen adalah sebuah kegiatan umum dari semua usaha manusia dalam bisnis, pemerintahan, dan rumah tangga. Ia mengungkapkan ada 14 prinsip manajemen yang merupakan kebenaran universal yang merupakan prinsip umum manajemen, yaitu 1. Pembagian kerja, 2. Otoritas, 3. Tata tertib, 4. Kesatuan komando, 5. Kesatuan arah, 6. Subordinasi kepentingan individu terhadap kepentingan umum, 7. Balas jasa, 8. Sentralisasi, 9. Rantai skalar atau hierarki, 10. Tatanan, 11. Kesamaan, 12. Kemantapan para karyawan dalam pekerjaannya, 13. Inisiatif, 14. Semangat korps. Fayol juga membagi perusahaan dalam 5 bidang kegiatannya, yaitu teknis, produksi, komersial atau pemasaran, keamanan, akuntansi, dan manajerial. Para ahli teori manajemen klasik dibatasi oleh pengetahuan pada zamannya. Namun, banyak dari teori klasik itu tetap bertahan sampai sekarang. Manajemen klasik masih diterima sampai sekarang karena membuat pemisahan kerja. Kelebihan manajemen klasik. Manajemen klasik membuat pemisahan bidang-bidang utama praktik para manajer sehingga sampai sekarang masih dapat diterima oleh para manajer praktisi atau praktik. Kekurangan manajemen klasik yaitu dalam organisasi modern yang kompleks seperti sekarang, manajemen klasik dianggap terlalu umum. Di manajemen modern terkadang garis wewenang agak kabur. Saat ini terkadang teknisi bisa mendapat perintah dari manajer pabrik atau atasan dari atasan teknisi atau mandor. Ini membuat pertentangan antara prinsip pembagian kerja dan kesatuan pemerintah. Manajemen hubungan manusiawi. Pelopornya adalah Hawthorne Studies, Elton Mayo, Fritz Aurelius Silberg,
dan Hugo Munsterberg. Teori hubungan manusia adalah teori yang menggambarkan cara-cara bagaimana manajer berhubungan dengan bawahannya. Aliran ini muncul karena manajer mendapati bahwa pendekatan klasik tidak dapat dicapai dengan keserasian sempurna. Masih terdapat kesulitan di mana bawahan tidak selalu mengikuti pola tingkah laku yang rasional dan dapat diduga. Perlu ada upaya untuk meningkatkan hubungan antar manusia agar organisasi lebih efektif. Aliran ini untuk memperkuat aliran klasik, yaitu dengan menambahkan wawasan sosial dan psikologi. Kalau manajemen manusia mendorong kerja yang lebih baik dan lebih keras, itu berarti hubungan antar manusia dalam organisasi itu baik. Hawthorne Studies mengatakan yang penting diperhatikan untuk meningkatkan produktivitas agar faktor perilaku manusia dan sosial. Pekerja akan bekerja lebih keras kalau mereka yakin bahwa supervisor memberi perhatian kepada mereka. Sejalan dengan Hawthorne Studies, menurut Hugo Munsterberg, produktivitas dapat ditingkatkan dengan 3 jalan. 1. Menemukan orang yang terbaik. 2. Menciptakan kondisi psikologis dengan pekerjaan yang terbaik. 3. Menggunakan pengaruh psikologis untuk mendorong karyawan. Kelebihan manajemen hubungan manusiawi. Perhatian pada keterampilan manajemen manusia semakin ditingkatkan di samping keterampilan teknis manusia karena penekanan pada hubungan sosial. Kelemahan manajemen hubungan manusiawi, peningkatan kondisi kerja dan peningkatan kepuasan kerja tidaklah menghasilkan kenaikan produktivitas sedramatis yang diperkirakan. Peningkatan produktivitas dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain teknologi, efisien, semangat kerja, dan lain-lain. Pelopornya adalah Abraham Maslow, Chris Argyris, Douglas McGregor, Eder Sayen, David McClelland, Robert Blake, Jane Moten, Ernest Dale, Peter Drucker, dan ahli-ahli manajemen operasi atau manajemen sains. Manajemen modern adalah perluasan manajemen ilmiah. Manajemen modern mulai berkembang sejak tahun 1940-an dan banyak menggunakan manajemen sains atau manajemen operasi atau riset operasi sebagai pendekatan ilmu manajemen yang banyak menggunakan ilmu matematika, fisika untuk memecahkan masalah operasional. Pada awalnya, ilmu manajemen operasi digunakan dalam ilmu kemiliteran dalam hal-hal operasi militer. Tujuan dari manajemen sains atau manajemen ilmu adalah untuk memberikan landasan kuantitatif dalam mengambil keputusan oleh Gibson, Donnelly, Evensis 1996. Dalam manajemen modern, konsep manajemen dibagi menjadi yang pertama, manajemen berdasarkan hasil, yang kedua, manajemen berdasarkan tanggung jawab sosial, yang ketiga, manajemen berdasarkan sasaran, yang keempat, manajemen berdasarkan pengecualian, dan yang kelima, manajemen terapan. Nah, kelebihan manajemen modern yakni banyak digunakan dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari, meliputi penganggaran modal, perencanaan produk, manajemen persediaan, penjadwalan, metode antrian, dan transportasi. Sedangkan kelemahan manajemen modern yaitu konsep manajemen modern sulit dipahami karena perhitungannya yang sulit. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami tentang sejarah, perkembangan, dan tokoh-tokoh manajemen.